Baru Bapak dan Ibu identifying a niche. Jadi di sini ruang kosongnya ada di mana gitu ya. Atau bisa dikatakan oleh kita identifying a gap in the literature. Ya gitu. Jadi gapnya ada di mana sebenarnya? Dari semua literatur yang kita baca. Ya kelihatannya sederhana ini, tapi kalau sudah masuk ke kajian yang lumayan juga. Ya agak memakan waktu gitu kan. Di sini perlu engineer dari Bapak dan Ibu ya, dan tahan ketelatenan di sini. Dan kalau di review itu berhasil sebenarnya Bapak dan Ibu, itu jalan yang sangat mudah untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ya, kepala pengalaman saya begitu. Ya, jadi jangan berpikir saya mau bab 2, bab 3 gitu ya. Jangan berpikir bagaimana saya bisa secara maksimal mungkin di literatur. Kalau Bapak dan Ibu literatur sudah sangat bagus gitu ya, mata kuliah apapun itu bisa jadi artikel. Bisa jadi artikel. Ya, misalkan Bapak dan Ibu ada mata kuliah, misalkan katakanlah kebijakan misalkan. Nah, kebijakan itu kalau Bapak dan Ibu melihat tentang apa kebijakan itu, ada secara global, kemudian merujuk ke lokal, lihat di lapangan. Di lapangan pelaksanaannya seperti apa? Kriteria yang dimiliki Indonesia, dunia seperti apa? Kriteria dimiliki oleh Indonesia seperti apa? Nanti di pembahasan itu dikonfrontir, ya. Apakah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak? Itu pun sudah menjadi apa namanya temuan. Ya, temuan apa yang harus diperbaiki dari kebijakan itu? Apalagi di sini saya rasa Bapak dan Ibu bisa juga mengarah ke sana, menganalisis kebijakan kan gitu. Kebijakan itu luas juga. Kemudian occupying the niche ini artinya bahwa Bapak sudah menemukan celah sehingga Bapak masuk situ, itulah yang diteliti. Maksudnya begitu. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini penjelasan nomor 1 ya Bapak dan Ibu, establishing the research territory. Menetapkan teritori penelitian. Jadi di sini disampaikan bahwa demonstrating that general or broad research area. Jadi artinya area penelitian luas ya, umum. Ya, atau teritori atau topik, katakanlah topik. Itu is important. Kalau nggak penting ngapain kita utak-atik gitu. Ya. Menarik juga bagus pertimbangannya. Ya, apalagi sampai katakan urgent gitu kan. Dan ini memang topiknya memang sangat penting buat Bapak bisa memperkirakan, Bapak ini memperkirakan ini adalah hal yang memang harus ditindaklanjuti gitu ya. Important central problematic or relevant gitu ya. Kemudian riset teritori ini Bapak lakukan selanjutnya karena memang topiknya itu penting, sentral dan problematik, maka Bapak dan Ibu mereview literatur atau riset yang terkait sebelumnya. Apa sih yang orang sudah lakukan dengan topik itu? Ya. Kemudian di mana saja penelitiannya, temuannya apa saja? Apakah di negara maju sama hasilnya dengan negara berkembang? Ya, apa memang kekurangan dari negara maju terkait penelitian itu? Demikian juga di negara berkembang misalkan, gitu ya. Bisa dibanding-bandingkan. Sehingga pada saat membaca itu memang perlu kejelian, gitu kan. Harus benar-benar hati-hati. Nanti memang akan saya sampaikan supaya agak sadar itu gapsnya apa saja, gitu kan. Sehingga pada saat mereview itu sudah sadar bahwa saya akan mencari ini. Makanya untuk membantu Bapak itu mengingat, ya Bapak dan Ibu mengingat itu ada matriks, dan matriks yang sudah saya berikan sebagai sampel itu bukan harga mati. Bisa saja lebih sederhana, bergantung keluar Bapak dan Ibu. Bisa saja, bisa lebih kompleks, ya terserah. Ya tidak ada harga mati untuk matrik itu. Yang kedua, establishing the niche. Ya.
Dan strateginya apa saja? Strategi dari establishing niche ini ada dua. Showing gaps of or shortcomings. Ya. Jadi menunjukkan celah kosong, ruang kosong itu apa saja, atau weaknesses-nya, shortcomings-nya apa pada penelitian terdahulu. Showing gaps or shortcomings, kekurangan, maksudnya weaknesses. Ya. Kemudian questioning the findings or methods of the existing research, mempertanyakan temuan, apakah benar temuan seperti ini. Maka kalau mempertanyakan temuan, Bapak juga akan mempertanyakan metodenya. Udah benar apa belum? Misalnya gini, purposive sampling tapi kok generalisasi gitu hasilnya. Itu udah ngaco. Kalau purposive sampling tidak mungkin generalisasi. Ya. Dari sekian banyak populasi yang ada di kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung, penelitiannya menggunakan purposive sampling hanya beberapa yang diambil terus generalisasi, ya nggak bisa. Itu sudah cacat. Itu berarti itu penelitian yang sudah sangat lemah. Mestinya dia kalau generalisasi menggunakan random sampling, gitu kan, mau simple random sampling kayak, ya, cluster sampling, ya. Biasanya kalau orang ingin mengetahui secara luas, ya, biasanya menggunakan seperti juga dalam polling, itu namanya multi-stage random sampling. Multi-stage, terima kasih Bu. Multi-stage itu lebih mudah, itu adalah di bawahnya cluster. Jadi Bapak dan Ibu misalkan menggunakan multi-stage itu ingin meliti Indonesia berapa provinsi, ya kan? Ibu akan mengambil separuhnya atau gimana? Ini kocok aja, mana yang dapat. Dikocok lagi sampai akhirnya ke subjek yang akan diteliti. Saya dulu pernah juga multi-stage random sampling. Ya. Daripada saya hanya satu kabupaten, saya lebih provinsi, tapi menggunakan multi-stage. Sehingga saya bisa generalisasi. Ada lagi yang lebih bagus. Kalau memang di random samplingnya itu, kalau memang Bapak dan Ibu yakin bahwa itu populasinya homogen. Homogen itu sangat enak sekali, ya. Asalkan jumlahnya Bapak Ibu tahu berapa jumlah populasinya. Asal dikocok aja berapa butuhnya diambil, walaupun tidak representatif semua sama di tiap kabupaten kota. Yang penting itu di random sampling. Karena apa? Karena memiliki karakteristik yang berbeda, namanya homogen. Tidak bedanya kita masak kopi satu teko, dicicip hanya 1 sendok. Hanya saja harus mempertimbangkan analis datanya apa. Cukup enggak dengan data sekian? Karena kebanyakan yang fokus Q1, Q2 itu menghendaki jumlah sampel yang banyak. 450, 475 setidak-tidaknya. Saya terakhir itu 3.000 berapa gitu, ya. Pernah 475. Kan ini juga cukup, ya cukup, tetapi lebih baik banyak, ya, lebih bagus, lebih dapat ya. Karena gini, kalau saya diskusi dengan kawan-kawan pada saat kami membahas mengenai penelitian, mereka selalu rekomendasikan setidak-tidaknya 450. Ya bukan berarti Bapak dan Ibu 450 gitu. Bukan berarti itu dapat misalkan 300, 250 silahkan aja jadi jalan gitu kan. Kalau memang bisa banyak. Kemudian di situ ada findings or methods of the existing research. Oke, ya. Sekarang yang ketiga. Ya, move ketiga ini. Occupying the niche. Karena sudah ditemukan, ya, Bapak akan meneliti apa, gitu kan? Maka ada tujuannya. Maka tujuan penelitian ini adalah, kan gitu kan? Kemudian dengan set question sebagai berikut. Jadi tujuannya bisa satu, tapi set question bisa lebih dari satu. Dan memang saya agak berbeda juga memang dengan ada di sini, tapi saya ngikutin sini juga karena kebanyakan orang.
Kalau kami dulu melakukan namanya research problem itu hanya satu saja, masalah itu satu tapi kompleks, maka akan muncul research questions. Kalau di sini biasanya di S3 ada research problemnya atau formulasi masalah itu banyak gitu kan, karena memang itu suatu gaya ya. Tapi kalau saya biasanya masalahnya kompleks satu, tapi nanti ada beberapa research question untuk menjawab masalah itu. Nah itu pilihan Bapak dan Ibu terserah. Oke Bapak dan Ibu, ada yang mau tanyakan sebelum berlanjut? Kita agak santai karena memang ini penting ya. Ini penting Bapak dan Ibu, jangan sampai lepas ya. Supaya jangan mulai lagi nanti, karena pernah ada pengalaman dan memang belum pernah sama sekali belajar literatur review. Connect-nya itu dengan literatur review pada saat semester 3 awal, bayangkan yang sangat struggle betul itu. Oh kayak gitu ya katanya, jadi di kelas ngapain aja gitu ya, padahal dikasih tugas harus submit, dia submit aja, jadi memang kualitas dari review papernya tidak begitu bagus ya. Ada juga ada juga yang memang saking sulitnya akhirnya dia menggunakan data, review paper kok pakai data ya. Saya tidak bisa memberikan nilai A karena review ini untuk mengantarkan ke disertasi, ke publikasi selanjutnya. Kalau udah data ngapain ada pelajaran literatur review gitu kan. Jadi nggak bisa maksimum, dan memang datanya juga tidak bagus karena ini tergesa-gesa mungkin malas mereview, untung aja tidak dapat B. Ya gimana Pak? Jadi Prof, ini kan tentang literatur review ya Prof. Ya. Nah, jadi misalnya saya dapat judul 11 kata, kemudian saya mencari key itu, kemudian saya analisis apa temuan dari tempat, misalnya strategi, metode, model, dan pendekatan Prof. Nah, kemudian saya mau cari apa origin itu, apakah seperti itu? Itu terlalu kompleks sebenarnya. Tapi kalau dicoba silakan aja. Ada nggak? Gitu kan? Saya nggak yakin itu bisa muncul. Tapi rumah besarnya apa sebenarnya? Jangan langsung ke, nanti malah itu menjadi solusi gitu kan? Bahwa ini perlu ini. Gitu. Ya, kalau literatur review tidak harus secara utuh nanti itu adalah judul dari disertasi. Ya. Jadi literatur review bisa jadi bagian. Nanti didalami, nanti akan muncul strategi segala macam. Pada saat kita mendalami mengenai teori pelajar segala macam, itu akan muncul. Jadi jangan lengkap dulu kayak judul gitu kan. Ya. Nanti justru akan ketemu gitu kan pada saat, dan review paper untuk suatu disertasi tidak bisa hanya satu review paper saja. Bisa saja Bapak dan Ibu punya 4 review paper. Itu lebih kuat lagi. Ada di luar negara maju, dia tidak melakukan penelitian di awal menyusun tesis disertasi, tapi dia terus menerus menggunakan review paper. Tapi setelah review paper, dia menindaklanjutinya, kekosongan itu dia isi dengan empirical data. Setelah dia dapat sekian paper, dia kompilasilah hasil-hasil penelitian itu menjadi disertasi. Boleh, malah hebat sekali. Misalkan ada 4 saja itu banyak sekali untuk di-convert menjadi disertasi. Di Indonesia belum ada. Jadi dia kompilasi dari 4 itu, dia rangkai sedemikian rupa. Ya nggak mungkin nggak lulus orang 4-nya itu fokus kok, papernya itu yang sudah dia susun gitu kan. Nah, tapi papernya udah matang gitu kan. Dia hanya kemudian dari dia memang menggunakan metode yang tidak iya, ada kualitatif, ada kuantitatif gitu, sehingga dia mengatakan pada saat dia mengkompilasi, dia menggunakan list method gitu kan, untuk menangani ini dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif gitu. Ya, di kita tidak terjadi itu. Gimana Pak? Jadi bayangan saya, jadi literature review ini seperti
seperti pembuka jalan ya Pak. Nah, ya. Terus kemudian setelah jalannya terbuka, mulai terus kita bisa menemukan oh yang kosong ini aja nih, yang ini kosong itu kita bisa isi dulu ya Pak. Ya. Nah, kalau begitu idealnya berapa literature yang kita review? Nah, pertanyaan bagus. Sepanjang yang Bapak temukan, tetapi nanti kan diseleksi lagi, ini cocok enggak? Kan ada nanti exclusion kriteria dan inclusion kriteria. Misalkan exclusion kriteria, saya tidak akan menggunakan disertasi, saya tidak menggunakan tesis, saya tidak akan menggunakan artikel yang bla gitu kan. Inclusionnya ya selain dari exclusion itu adalah inclusionnya. Misalkan kalau Bapak misalkan menelaah literatur, saya hanya fokus kepada literatur yang literatur berupa artikel jurnal yang terindeks Scopus. Berarti luar Scopus Bapak tidak ya Bapak lepas saja kalau memang sudah terlalu banyak. Itu kan kalau memang sudah misalkan terindeks Scopus, berarti literatur yang Bapak kaji itu bagus semua. Jadi dibatasi aja Pak, dibatasinya seperti itu. Gitu. Jangan semua sampah masuk segala macam, repot Bapak. Ya, bisa dibatasi artikel jurnal seperti apa. Kalau saya biasanya di awal tidak dibatasi. Tapi kalau banyak sekali ya, saya baru batasi lagi gitu. Saya pernah baca tentang sistematik literatur review. Ya. Jadi kalau di sistematik literatur review itu kan kita membahas datanya itu data orang, kemudian kita cari gapnya. Nanti yang kita bahas itu berdasarkan temuan-temuan orangnya kan? Ya betul, itu ada meta analisis. Iya. Jadi systematic review itu ada salah satunya meta analisis. Meta analisis. Jadi hasil-hasil dari penelitian orang, Bapak minta datanya. Kemudian Bapak rerun lagi itu, dianalisis lagi. Hasilnya seperti apa? Berarti nanti yang diharapkan seperti itu ya? Itu terlalu tinggi Pak. Oh, tinggi. Terlalu tinggi. Nanti ini saya akan masuk kepada tipe atau jenis artikel review. Ada 3. Nah nanti Bapak dan Ibu mana yang mau dipilih gitu. Ya. Systematic review bagus, tapi kalau Bapak sampai menggunakan itu, mending kalau orang itu mau memberikan data. Kalau tidak berikan data, kosong. Nggak bisa kita misalnya ngolahnya dari findings yang disajikan di artikel. Bisa, jadi bukan meta analisis seperti itu. Iya. Ya. Systematic review dan kebanyakan orang menggunakan Prisma. Iya, Prisma. Prisma itu untuk sebenarnya awalnya untuk kesehatan. Ya. Terus ya ada metode lagi ya yang bisa digunakan. Nanti akan ke sana. Tapi itu awalnya untuk kesehatan. Tapi memang bisa diaplikasikan. Jadi memang bagus, tapi juga jangan memaksakan diri nanti udah ini sangat tinggi gitu kan. Bisa saja memang hanya integratif review misalnya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi ya kalau hanya untuk tugas-tugas naratif review aja sudah jadi. Waktunya tidak terlalu lama. Ya, systematic review yang tertinggi Pak. Jadi ada naratif, ada integratif. Ya. Yang tertinggi adalah systematic review. Anehnya kalau kita diskusi dengan orang, termasuk jurnal saya pernah, dia selalu mengatakan semua review itu sistematik. Padahal tidak semua review, supaya aman, jangan ada kata sistematik, literatur review aja gitu. Walaupun itu sistematik review. Ya. Jadi karena memang berpikirnya editor itu taunya ada sistematik review, sehingga dia mengabaikan bahwa di sana itu ada integratif review. Itu sering sekali. Karena pernah mahasiswa saya S2 itu submit ke jurnal, kemudian tolong untuk bisa melengkapi ini karena ini tidak memenuhi systematic review. Orang yang memang yang disubmit itu bukan systematic review, hanya integrative review, hanya literature review. Terus gimana Pak? Udah lanjutkan aja sebagai pembelajaran. Ya. Jadi ya agak kerepotan karena memang dia tidak perlu untuk sampai ke systematic review. Saya rasa untuk disertasi integratif review aja udah contoh.
tidak usah sampai ke sana. Kalau memang Bapak dan Ibu tertarik sistematik review, silakan. Silakan. Ya, kalau saya selalu menyarankan integratif review. Kuantitatif boleh, kualitatif boleh gitu kan. Kalau naratif kan biasanya hanya kualitatif. Ya, hanya kualitatif biasanya. Integratif itu boleh kuantitatif, boleh kuantitatif tapi tidak sekencang sistematik review. Semi bagaimana? Mendekati kepada sistematik, silakan. Itu kan pilihan. Jadi antara integratif dan juga sistematik, nggak masalah. Yang penting itu kita ingin mencari alasan. Apa sih justifikasi kenapa saya memilih topik ini? Kan begitu. Kalau tidak pernah mereview artikel jurnal kemudian dapat judul saja, bisa saja, tapi itu perjalanannya yang salah gitu. Artinya tidak penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Kan pernah ada yang ahli itu, menulis yang banyak sekali, penelitian itu bukan harus adanya masalah, tetapi adanya kesempatan. Seperti itu berdebatlah antara yang senior itu dengan yang junior. Ya junior di depan apa ya? Ya di waktu webinar yang mengalah saja yang junior. Padahal junior itu lebih update dibandingkan yang senior. Ya saya lihat. Ya karena masalahnya itu sebenarnya orang lain belum meneliti itu, gitu aja sebenarnya. Itu masalah juga. Orang belum meneliti kan masalah. Kenapa masalah? Karena kita tidak tahu apa hasilnya dari penelitian ini. Ya. Kadang-kadang kan ada aplikasi tuh dari negara barat udah diteliti, kita belum. Ada yang berpendapat, ini aplikasi kan memerlukan S3. Memang aplikasinya bukan sangat signifikan, tetapi proses dan nanti konsep yang ada di situ nanti itu memunculkan novelty yang signifikan. Karena situ harus ada apa? Harus ada cross cultural adaptation, dan itu prosesnya agak lama. Digali di situ, bahkan bisa walaupun sudah punya standar, misalkan bisa saja kita memiliki misalkan instrumen baru yang berbeda dengan yang standar tadi. Itu bisa jadi novelty dan bisa nanti ada produknya. Meskipun tidak selalu novelty itu ada produk, karena bisa juga bersifat konseptual. Maka pertama dulu terjadi perdebatan waktu saya pertama kali membimbing, kan bahwa memang selalu berpikir bahwa baru itu ada produk. Saya tidak harus ada produk, tapi justifikasi penelitian itu apa? Dan saya tidak mewajibkan mahasiswa bimbingan saya harus ada produk. Tapi kalau mau ada produk juga gampang kan, karena sudah ada novelty, ditarik produknya gampang. Tapi justifikasinya yang saya kuatkan, bukan karena produknya. Ada produk, justifikasinya mau buat apa? Critical thinking-nya nggak jalan di situ. Ya. Dan kebanyakan juga yang pertebaran di dunia ini yang disertasi, ya bukan karena ada produk-produk itu. Coba aja lihat kita kalau misalkan nanti suatu saat mau field trip kemana, ke Amerika, ke Australia, atau yang dekat ke Malaysia, kita langsung ke library mereka, atau melalui online saja Bapak dan Ibu dari rumah ke internet juga akan muncul. Tapi yang memang beda, ada memang produk disertasi yang tidak online juga gitu kan. Saya ke USM itu saya lihat ya, saya rasa kita tidak jauh berbeda dengan di USN. Jadi kalau Bapak dan Ibu diuji oleh, mungkin ke depan ada yang diuji oleh perguruan tinggi yang dari Malaysia, gitu kan, karena kebutuhan akreditasi juga. Ya. Dan pastinya kami siapkan Bapak harus seperti apa. Gitu kan. Dan kebiasaan Malaysia ada yang bahasa Indonesia bisa, tapi kita kalau dengan Malaysia mungkin diusahakan kita pakai bahasa Indonesia. Agak keren dikit. Kalau bisa kan di atas Malaysia standarnya gitu. Ya. Ada yang sebenarnya saya pertimbangkan cukup memadai kalau diuji oleh semacam OSM. OSM itu kan 47 ranking dunia. Tapi saya punya keyakinan, cuma mahasiswanya nggak sanggup. Padahal saya punya keyakinan, karena kriteria itu standarnya internasional, hasilnya itu.
Walaupun memang kita dari Unila gitu kan, saya punya keyakinan gitu kan. Karena saya juga baca-baca juga disertasi mereka, walaupun sepintas saya bisa lihat. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa orang kadang-kadang ada berkunjung kemana itu untuk memastikan saya ini ada di mana posisinya, bukannya jalan-jalan di sana ada apa gitu ya, tapi bagaimana akademik di sana itu seperti apa, saya biasanya bingung. Tapi kebanyakannya jalan-jalan sih. Dan rumah bawa koper kosong pulang sudah penuh, tambah pula. Tambah lagi. Padahal